Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Salma Latifah dengan NIM 301220060, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dinasti Abbasiyah guna memenuhi tugas SPI Sejarah Peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah yang berdiri pada tahun 1302 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas. Dia dilahirkan pada tahun 1400 Hijriah. Dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 1302 Hijriah. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka yang melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Khalifah-khalifah yang pernah memerintah pada dinasti Abbasiyah yaitu ada 37 khalifah yang memerintah secara bergantian. Dinasti Abbasiyah memiliki 5 fase pemerintahan. Fase yang pertama pada tahun 750 sampai 847. Fase ini biasa disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua, fase pada tahun 232 sampai 334. Pada fase ini biasa disebut masa pengaruh Turki pertama. Fase ketiga pada tahun 334 sampai 447. Pada fase ini biasa disebut dengan masa pengaruh Persia kedua. Fase keempat pada tahun 447 sampai 590. Pada masa ini bisa disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Dan fase kelima pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Pada fase ini peperangan yang berlangsung selama 40 hari tersebut yang dipimpin oleh Hulagu pada masa kepemimpinan Al-Mustahsim Billah. Faktor Khalifah-khalifah yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ada Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Al-Muqtasim. Faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama hubud dunia, yang kedua meningkatnya konflik keagamaan, yang ketiga melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme, dan keempat konflik keluarga. Faktor eksternal, satu banyaknya pemberontakan, 2 dominasi bangsa Turki dan Persia dalam pemerintahan. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah,
Faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat, sehingga benih-benih itu tidak sempat berkembang. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas, terlihat bahwa apabila khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil. Tetapi jika khalifah lemah, mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang memahami bagi para kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.